Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore semuanya. Nama saya Muhammad Andre Agazi, NIM 164101138 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Proses Layanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Mobile Hybrid pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumeneb. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu profil dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumeneb, yaitu BKPSDM merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertugas untuk mengelola manajemen kepegawaian di Kabupaten Sumeneb. Alamatnya yaitu di Jalan Dr. Cipto nomor 40, Kecamatan Kota Sumeneb. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan layanan administrasi kepegawaian yang ada di BKPSDM Kabupaten Sumeneb. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumeneb terdapat 22 jenis layanan administrasi kepegawaian yang dapat diajukan oleh pegawai. Dari kenaikan pangkat, pensiun, terus pengajuan kartu istri dan atau kartu suami, dan lain sebagainya. Ada 22 jenis layanan yang dapat diajukan. Selanjutnya, permasalahannya yang pertama, tidak adanya pengawasan langsung dari pegawai pengaju layanan. Sehingga berdampak terhambatnya proses pelayanan administrasi harian kepegawaian, juga adanya penyalahgunaan wewenang. Permasalahan yang kedua, pegawai tidak dapat mengetahui datanya secara mandiri, cepat, dan real time. Memerlukan waktu minimal 1 hari agar pegawai dapat mengetahui datanya. Jadi solusinya saya menawarkan aplikasi yang dapat memonitoring proses layanan administrasi kepegawaian dan dapat melihat informasi data pegawai secara mandiri, cepat, dan real time. Nah, aplikasi ini dikembangkan menggunakan teknologi Mobile Hybrid Development yang menggunakan framework Flutter agar dapat dipublikasikan di 2 sistem operasi, yaitu Android dan iOS. Selanjutnya, aplikasi ini juga menggunakan push notifikasi agar data yang ditampilkan merupakan data real time. Jadi push notifikasi ini digunakan untuk proses dalam pengajuan dalam pengajuan layanannya. Pegawai dapat langsung tahu, oh, layanan saya sudah sampai di sini melalui notifikasi dari aplikasi yang saya buat ini. Selanjutnya, rumusan dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara merancang dan membangun aplikasi monitoring layanan administrasi kepegawaian berbasis hybrid mobile pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sumeneb. Tujuannya yaitu menghasilkan aplikasi monitoring proses layanan administrasi kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Sumeneb berbasis mobile hybrid. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana arsitektur data dalam aplikasi ini. Nah, pada BKPSDM sendiri terdapat 4 aplikasi sistem informasi yang digunakan saat ini. Jadi, ada SIMPEK yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Yang kedua, Siaga, Sistem Informasi Absensi Pegawai. Yang ketiga, Sinergi, Sistem Informasi Kinerja Pegawai. Dan yang keempat adalah Silahkan, Sistem Informasi Layanan Harian Kepegawaian. Dari SIMPEK sendiri, untuk aplikasi yang akan saya buat, itu akan terintegrasi semuanya. Pada keempat aplikasi ini, aplikasi SIC ini akan terintegrasi dengan keempat aplikasi milik BKPSDM. Bagaimana alur datanya, apa yang dibutuhkan, data apa saja yang diintegrasikan, yaitu yang pertama, dari aplikasi SIMPEK itu ada data profil pegawai dan data bidang BKPSDM. Data profil pegawai ini mencakup seluruh data kepegawaian dari ASN, mulai dari jabatan, pendidikan terakhir, data pribadi, data diri pribadi,
terus ada data pangkat, riwayat pangkat, dan lainnya. Yang kedua, dari aplikasi Siaga, Sistem Informasi Absensi Kepegawaian. Ya, apa saja data yang dibutuhkan? Yang pertama, data presensi tentunya, data presensi harian pegawai, dan juga data tunjangan penghasilan pegawai. Yang ketiga, sinergi, Sistem Informasi Kinerja Pegawai. Data yang dibutuhkan yaitu data kinerja harian pegawai, dan dari silakan yaitu data jenis layanan apa saja, data tahapan-tahapan layanan, dan data pengajuan layanan yang masuk ke aplikasi silahkan. Semuanya itu dijembatani oleh service API. Nantinya dari API tersebut akan digunakan, akan diekspor, bukan diekspor, akan menghasilkan data berupa data JSON yang akan nantinya digunakan di aplikasi sistem monitoring layanan administrasi kepegawaian. Untuk selanjutnya, pada user, pada PNS-nya, dari aplikasi silahkan akan menghasilkan output yaitu notifikasi proses layanan administrasi kepegawaian. Dan dari pegawai negeri sipilnya ini yaitu yang mengajukan layanan ke aplikasi silahkan. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi ini. Bentar, saya persiapkan dulu. Ya, ini aplikasinya SIC, namanya Smart ID Card. Kenapa kok dinamakan Smart ID Card? Karena untuk loginnya dia itu menggunakan ID card dari pegawai masing-masing. Ini yaitu fitur-fiturnya. Pantauan layanan administrasi kepegawaian Anda hanya pada genggaman jari. Pastikan data dan informasi kepegawaian Anda tetap valid dan up to date. Kedua, untuk mengakses semua informasi kepegawaian hanya dengan memindai kartu identitas pegawai Anda. Oke, ini klik untuk mulai. Selanjutnya scan ID card. Ini saya setkan ID cardnya. Nah, sudah. Dan selain menggunakan ID card, juga harus mengisi PIN dari pegawai. PIN-nya itu adalah merupakan PIN dari aplikasi Sinergi. Nah, ini adalah tampilan awalnya dari aplikasinya, yaitu merupakan fitur-fiturnya dari aplikasi. Nah, untuk menu yang absensi ini merupakan tambahan. Oh iya, saya juga mau menjelaskan bahwa aplikasi SIC ini sudah digunakan oleh PNS di Kabupaten Sumeneb, dan aplikasi SIC ini sudah ada di Play Store dan App Store. Jadi untuk tambahan absensi ini tidak masuk dalam tugas akhir saya karena ini tambahan fitur dari kantor BKPSDM. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang di fitur untuk melihat profil pegawai. Jadi kan permasalahan tadi kan karena pegawai tidak dapat melihat profilnya secara real time. Nah, di sini pegawai dapat melihat profil data kepegawaiannya. Nah, di sini ada data-datanya semuanya lengkap, dari semua data diri, posisi dan jabatan, terus juga ada riwayat keluarga, pendidikan, terus pangkat, jabatan, SKP, peninjauan masa kerja, angka kredit, kursus. Jadi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Simpek. Jadi data-data ini dihasilkan dari aplikasi Simpek dan real time. Nah, ada diklat, cuti, penghargaan, hukuman. Nah, ini kalau berarti ini datanya tidak ada dia di atas nama Heru ini tidak ada riwayat hukuman.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang untuk siaga. Siaga ini yang terintegrasi dengan siaga untuk melihat data harian kepegawaian, data absensi harian kepegawaian. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk melihat tanpa keterangan untuk hari ini. Selasa 15 Maret 2022. Nah, sekarang ini untuk melihat riwayatnya ya. Untuk melihat riwayat, saya mau lihat absensi saya di bulan ini, atau secara bentuk range dari bulan ini sampai bulan ini, seperti itu. Nah, ini untuk riwayat bulanan. Coba saya mau lihat di Agustus 2020. Proses. Nah, di sini terlihat ada periode absensi hariannya itu dari tanggal 1 bulan 8 2020, 31 bulan sampai tanggal 31 bulan 8 2020. Nah, di sini ada keterangannya. H ini artinya hadir, I izin, T ini terlambat, S ini sakit, A ini alfa atau tanpa keterangan. Jadi di sini semuanya ada rekapnya. Dari Senin 3 Agustus, 4 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Dan untuk melihat detailnya tinggal diklik yang mana yang ingin dilihat untuk melihat detailnya. Senin 3 Agustus 2020. Nah, ini sudah terintegrasi juga dengan aplikasi Siaga. Nah, di sini terlihat ada kapan waktu check-in-nya, dan yang merah ini adalah keterlambatannya. Terus waktu check out berapa, dia check out jam berapa, dan total keterlambatannya berapa. Selanjutnya untuk yang kinerja harian pegawai sinergi, ini kurang lebih sama kayak seperti tadi, seperti yang di siaga, di fitur siaga kurang lebih sama. Nah, ini masih belum ada sekarang, bulan Maret. Coba saya lihat di bulan Nah, ini belum diperiksa. Ada berapa tugas yang belum diperiksa, dan berapa persen dari keseluruhan tugasnya, dan jamnya berapa. Jadi selama melakukan tugas itu berapa jam yang harus diselesaikan. Nah, ini untuk yang disetujui ada 150 pekerjaan, persentasenya 100%, dan jamnya ada berapa jam selama bulan Juni 2021, atau yang dikoreksi dan atau yang ditolak, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang tunjangan penghasilan pegawai. Nah, tunjangan penghasilan pegawai ini akan dipengaruhi oleh siaga dan sinergi. Jadi dari absensi dan kinerja pegawai. Misal, dan untuk rasionya yaitu 40% kali 40% dan 60%. Jadi total persentasenya 60%. Dari sinergi totalnya berapa yang terpenuhi yaitu 60%, dan siaga berapa yang terpenuhi 0%, seperti itu. Coba saya mau lihat juga yang di bulan Juni 2021 juga. Nah, di sini terlihat sinerginya ada 60%, siaganya ada 38,3%, dan total persentasenya dan total TPP-nya itu sekian. Nah, kenapa hanya seperti ini? Karena untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya tentang sinerginya, apa tugasnya seperti apa, itu ada di aplikasi sinerginya. Ini hanya untuk melihat persentasenya saja, itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang tracking layanan kepegawaian ini. Oke. Ini saya sudah masuk di aplikasi Silahkan atas nama Heru Adi Darmawan. Nah, ini sekarang pada saat saya membuat video ini, proses pengajuan kenaikan pangkat sedang berjalan. Jadi saya menjalankan
sebenarnya aplikasi Silakan ini sudah ada, sudah jalan. Cuman karena saya takut merusak atau apa namanya ya, karena proses pengajuan kenaikan pangkat hari ini pada saat saya bikin video ini itu sedang berjalan. Takutnya nanti apa namanya, saya benar-benar mengajukan orang ini untuk menaikkan pangkat seperti itu. Nah, ini sedang berjalan sekarang di ini. Jadi saya menggunakannya di lokal host dulu. Nah, di aplikasi Silahkan ini untuk di tugas akhir saya tidak membuat proses TA saya hanya dari tracking layanannya saja, tidak pembuatan aplikasi ini, pengelolaan ininya tidak. Jadi cuma hanya monitoringnya saja untuk melihat tracking layanannya pegawainya saja. Nah, di sini ini karena di lokal, saya masukkan dulu jenis usulannya yang dipilih. Saya mau mengajukan ini ya, Heru Adi Darmawan, karena buat usulan baru. Nah, setelah itu di sini saya akan menambahkan Heru untuk diajukan ya. Heru Adi Darmawan. Masukkan. Saya sedang proses awal dengan shift digital. Sudah diajukan. Sekarang saya lengkapi dulu persyaratan-persyaratannya agar bisa dikirim dan notifikasinya nanti akan masuk di aplikasi SIC-nya. Ini hanya contoh saja. Langsung saya percepat, langsung saya cut. Ini semua persyaratannya sudah saya upload, sudah lengkap. Nah, sekarang masukkan nomor suratnya xxx xx 20 seperti itu ya. Terus scan surat usulannya, masukkan juga sini. Setelah itu sudah selesai. Nah, saya refresh dulu ya supaya ada tombol kirimnya. Jadi persyaratannya kalau belum lengkap dia tidak ada tombol kirim di sini. Jadi pegawai tidak dapat mengirim. Nah, ini sudah keluar proses kirimnya. Nah, sekarang saya kirim. Anda ingin mengirim usulan, kirim. Nah, ini notifnya sudah masuk ya. Buka. Nah, prosesnya sudah masuk. Proses usulan kenaikan pangkat Anda sedang diproses. Ini maksudnya secara real time ya. Berkas persyaratan Anda tidak terpenuhi 2 berkas dari 16 persyaratan. Persyaratan tidak dipenuhi. Nah, notifnya langsung masuk. Nah, karena ini saya menjalankannya di lokal, di server yang lokal, bukan di server utama. Di sini tidak akan muncul, tapi nanti saya masukkan screenshot. Ini pertama akan menampilkan list jenis usulan yang masuk
jenis usulan yang masuk yang udah diajukan oleh pegawai atas nama Heru Adi Darmawan ini. Nanti akan keluar listnya, dan ketika diklik listnya itu akan keluar semua tahapan-tahapannya dan sampai mana tahapan sampai mana proses pengajuan yang diajukan oleh Bapak Heru ini sudah sampai di mana. Nanti berbentuk seperti timeline gitu. Dari tahap 1, tahap 2. Nah, ketika sudah selesai di tahap pertama misalnya, sudah selesai, itu akan berwarna hijau. Tapi kalau tahapan itu sedang dalam proses, warna kuning. Dan jika tahapan itu belum diproses, itu akan warna abu-abu. Nanti gambarnya saya masukin juga di sini. Karena ini saya pakai lokal, jadi servernya koneksinya berbeda, makanya di sini tidak masuk. Untuk notifikasinya akan masuk, karena notifikasinya itu yang mengirim dari aplikasi ini menggunakan Firebase notification. Oke, selanjutnya saya coba lagi untuk tahapannya. Kemudian ini sudah terkirim, ini nanti akan masuk di list BKPSDM. Tadi untuk pengusulannya itu melalui OPD masing-masing ya, bukan dari BKPSDM. Nah, jadi ini real time langsung. Nah, ini real time langsung. Ketika ini diklik oleh operator untuk diproses, nanti akan langsung terkirim notif ke HP, ke SIC-nya, ke aplikasi SIC. Nah, itu kan langsung ada notif masuk. Jadi semuanya real time. Nah, di sini notifnya, pengusulan kenaikan pangkat Anda sedang dalam proses validasi persyaratan oleh BKPSDM. Nah, ini proses validasinya. Anggaplah ini contoh. Terus misalnya SK ini tidak terpenuhi. Nah, yang mana, yang baru atau yang lama? Oke, next. Terus masukkan keterangannya. Gambar buram dan tidak jelas. Sisinya ini sudah tentang nanti akan tombol validasi. Nah, ini langsung habis ini akan keluar notif. Nah, itu kan notif masuk. Langsung dengan jelas, proses validasi persyaratan Anda sudah diperiksa oleh BKPSDM. Berkas persyaratan Anda yang tidak valid 1 dari 14 persyaratan. Yang persyaratan yang tidak valid adalah SK PAK lama dan baru, keterangannya gambar buram dan tidak jelas. Jadi ini transparan semuanya. Jadi semua prosesnya itu akan masuk ke notifikasi ke HP-nya pegawainya itu masing-masing. Dan nama verifikatornya siapa dan tanggal berapa itu divalidasi itu ada. Gitu. Tidak validnya akan nanti masuk ke valid. Selanjutnya untuk proses upload ulang. Nah, ini uploadnya yaitu karena ini kan SK PAK lama dan baru ya. Jadi upload ulangnya itu harus melalui aplikasi Simpet karena ini juga terintegrasi persyaratannya. Saya coba upload lagi ulang. Yes. Ini saya coba saya unggah ya.
Rame ini saya enggak. Nah, ini juga ada notif juga bahwa dokumennya sudah diupload ulang. Ini akan masuk notif juga. Pengumuman penetapan angka kredit Anda telah diperbaharui. Nah, di sini juga di aplikasi silakan juga akan sudah terupload. Kemudian tinggal kirim ulang. Nah, ini ada notif lagi. Jadi semuanya real time. Usul kenaikan pangkat Anda telah dikirim ulang ke BKP SDM. Terima kasih. Operatornya siapa yang mengirim itu nanti juga Jadi semua proses layanannya akan termonitoring langsung oleh pegawai yang diajukan proses layanannya, dan begitu sampai prosesnya selesai. Nah, kembali lagi ke PowerPoint-nya. Jadi itu semua prosesnya seperti itu dari aplikasi SIC ini. Balik lagi ke PowerPoint-nya. Jadi kesimpulannya, aplikasi berhasil membentuk sistem monitoring layanan harian kepegawaian. Yang kedua, aplikasi dapat memberikan informasi terkait layanan yang diajukan oleh pegawai secara real time, dan aplikasi dapat memberikan seluruh informasi data pribadi pegawai mulai dari data diri pribadi, kinerja pegawai, absensi pegawai, dan tunjangan penghasilan pegawai secara real time. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur bicara saya atau yang kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.